Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Bab 3300, Pesta Pribadi. Bab 8811 sampai dengan bab 8815. Ye Chen memahami arti kata-kata Qin Ao Sui dan tersenyum. Setiap hal yang masuk akal harus beroperasi dalam kisaran yang masuk akal agar benar-benar masuk akal. Jika melebihi kisaran yang masuk akal, pasti akan terdistorsi atau bahkan kontraproduktif. Ao Sui berkata setuju. Tuan Ye, sebenarnya saya juga berpikir demikian. Saya belum tentu ingin panitia penyelenggara kompetisi menghormati pendapat pribadi saya. Tetapi jika kompetisi yang mereka selenggarakan membuat saya merasa tidak nyaman, maka saya tidak akan melakukannya di masa depan. Mendaftarlah untuk kompetisi lagi. Mengatakan itu, Qin Ao Sui menjulurkan lidahnya tanpa daya dan mengeluh. Sebenarnya, saya sudah lama tidak ingin berpartisipasi. Saya selalu merasa bahwa kompetisi kompetitif semacam ini tidak meningkatkan kemampuan bertarung yang sebenarnya. Seni bela diri lebih langsung dan lugas, dan tidak ada banyak sekali batasan. Tetapi ayah saya bersikeras agar saya datang untuk berkompetisi. Dia mengatakan bahwa sebelum saya lulus perguruan tinggi, biarkan saya memenangkan beberapa kejuaraan lagi di masa depan. Saya tidak hanya akan mampu untuk bergabung dengan tim nasional dan berpartisipasi dalam olimpiade, tetapi juga melamar King Bei sebagai mahasiswa pasca sarjana dari universitas ternama. Dia sangat menyukai wajah, jadi dia berharap saya bisa pergi ke King Bei untuk sekolah pasca sarjana. Ye Chen tersenyum dan berkata, dapat dimengerti bahwa ayahmu berharap putrinya akan menjadi burung phoenix. Dia telah mendapatkan cukup uang untuk keluarganya, dan dia pasti berharap kamu akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa depan. Ao Sui mengangguk ringan. Tuan Ye, saya dapat memahami apa yang Anda katakan. Tetapi terkadang saya merasa bahwa jika Anda ingin mengambil jalur yang benar-benar profesional di bidang tertentu di masa depan, Anda tidak dapat menetapkan terlalu banyak tujuan pada saat yang bersamaan. Waktu tetapi dalam arah yang berbeda. Atlet mengajukan ujian yang jelas. Sebagian besar mahasiswa pasca sarjana di Universitas Beijing melanjutkan ke penyepuhan. Lebih banyak dari mereka belajar untuk Ba, dan lebih sedikit dari mereka yang mempelajari jurusan yang berhubungan dengan olahraga dilakukan setelah pensiun. Jika tidak, maka hanya akan menjadi formalitas. Ao Sui tidak berharap menjadi atlet profesional di masa depan. Saya berharap dapat membenamkan diri dalam seni bela diri hingga 3 tahun atau bahkan lebih, yang tentu saja akan berdampak besar pada latihan seni bela diri. Ye Chen tersenyum dan berkata, karir olahraga seorang atlet biasanya berlangsung selama lebih dari 10 tahun atau bahkan beberapa tahun. Setelah masa emas, lambat laun mereka akan terpuruk dalam olahraga kompetitif. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang baik,
mereka harus berhenti dari pekerjaannya, berlatih, mencurahkan seluruh waktu di masa emas untuk berlatih sebanyak mungkin. Mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, tetapi seni bela diri itu berbeda. Seni bela diri adalah menaiki tangga yang tidak pernah berakhir. Bagi kebanyakan orang, tidak ada akhir yang terlihat dalam hidup mereka. Jika Anda ingin mengambil ini, Anda harus tetap tenang keberatan ketika Anda sedang dalam perjalanan. Anda baru berusia 20 tahun, dan Anda masih dapat melakukan perjalanan seni bela diri setidaknya selama 50 atau 60 tahun. Selama proses ini, Anda tidak dapat membiarkan diri Anda sepenuhnya tenggelam dalam seni bela diri. Dalam hal ini, tidak akan ada makna sebenarnya dalam hidup Anda. Hanya ada sedikit waktu untuk menjadi bermakna, bermanfaat, atau merasa bahagia. Meskipun membaca tidak bermanfaat bagi seni bela diri, namun tetap saja sangat bermanfaat bagi kehidupan Anda. Tidak terlalu menolak membaca dan kebetulan Anda memiliki kondisi untuk membaca. Saya sarankan Anda tetap melakukannya. Qin Aoswei tersentuh oleh kata-kata Ye Chen. Meskipun dia terobsesi dengan seni bela diri, apa yang diingatkan Ye Chen juga sangat penting dengan seni bela diri. Hal itu mungkin memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang. Jadi, dia mengangguk dengan sangat serius dan berkata, Aoswei harus mengingat ajaran Guru Ye merupakan pilihan yang baik untuk melanjutkan belajar setelah lulus dari gelar sarjana. Namun, dalam hal ini, jika Anda ingin mendaftar ke institusi pendidikan tinggi seperti Qingbei, Anda mungkin harus mendapatkan lebih banyak penghargaan yang bisa dilakukan. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya ingat Anda pernah diterima di tim nasional sebelumnya, kan? Ya, Qin Aoswei berkata. Saya masih berpartisipasi dalam kompetisi perguruan tinggi. Tahun depan tim nasional harus mengatur agar saya berpartisipasi dalam kejuaraan dunia resmi. Kejuaraan dunia resmi tidak terbatas pada kompetisi mahasiswa. Akan ada jadilah lebih master saat itu. Jika Anda bisa mendapatkan peringkat bagus di kejuaraan dunia, Anda akan memiliki peluang untuk direkrut oleh tim Olimpiade. Ye Chen mengangguk dan berkata, setidaknya kembalilah dengan seorang juara Olimpiade. Setelah Anda mendapatkannya, Anda dapat menggunakannya sebagai batu loncatan. Pada saat itu, Anda dapat memilih untuk terus berkompetisi atau pensiun untuk belajar sesuai dengan preferensi Anda sendiri. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuanku, aku pasti akan membantumu. Cobalah yang terbaik. Qin Aoswei berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Ye, tapi Aoswei pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan kejuaraan Olimpiade terlebih dahulu. Jika tidak, bagaimana dia bisa layak atas perhatian dan perhatian Guru Ye sepanjang waktu? Ye Chen tersenyum tipis dan mengangguk lembut. Dia sangat mengagumi karakter Qin Aoswei. Aoswei memiliki kebanggaan yang melekat pada seorang putri kaya. Tetapi dia tidak menganggap dirinya tinggi karena itu. Dia percaya diri ketika dia harus percaya diri.
dan rendah hati ketika dia harus rendah hati tidak berdebat dengan orang lain, Audio milik apalagi Solter berkonflik Channel. internal dengan dirinya sendiri. Orang seperti itu sebenarnya jarang terjadi di masyarakat yang terburu-buru saat ini. Ye Chen menunggu untuk menyaksikan Qin Aoswei di atas panggung untuk menerima penghargaan, lalu mengucapkan selamat tinggal padanya di ponselnya dan meninggalkan aula seni bela diri sendirian. Ketika mereka kembali ke hotel, Xiao Churan dan Dong Ruolin baru saja tiba. Dong Ruolin berada di kamar Ye Chen dan Xiao Churan, mengobrol dengan Xiao Churan. Ketika dia melihat Ye Chen kembali, dia berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, kamu akan pergi ke sana besok. Jangan berlarian sore ini. Kita akan pergi ke pesta." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pesta macam apa?" Dong Ruolin berkata dengan penuh semangat, "Ini adalah pesta pribadi yang diadakan oleh keluarga Mitsui di Tokyo. Tawana Sweet juga akan hadir. Saya bisa bertemu dengannya secara pribadi dan mendapat kesempatan untuk mengambil foto dan mendapatkan tanda tangan. Pestanya ada di belakang kubah. Konsernya akan dimulai pada pukul 3 dan berakhir pada pukul 6. Setelah itu, kita akan langsung menuju venue dan menunggu konser resmi dimulai pada pukul 7. Setelah berbicara, Dong Ruolin menambahkan, "Peluang seperti itu jarang datang. Tawana belum pernah menerima undangan tuan rumah untuk menghadiri pesta pribadi seperti itu sebelumnya." Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Lalu mengapa dia begitu memberi banyak wajah pada keluarga Mitsui? Meskipun keluarga Mitsui sangat terkenal di Jepang, mereka masih jauh tertinggal dari predator super di Wall Street, bukan?" Dong Ruolin menjelaskan, Audio "Anda milik tidak Solter tahu apa-apa Channel. tentang ini. Pengaruh keluarga Mitsui di Jepang tidak ada bandingannya. Meskipun keluarga Ito adalah keluarga pertama di Jepang, sebenarnya mereka adalah keluarga langsung yang paling kuat di Jepang. Keluarga Ito Dingbuang, hanya ada sedikit orang yang bermarga Ito. Namun berbeda dengan keluarga Mitsui, mereka telah berkembang di Jepang selama ratusan tahun dan telah merambah ke semua lapisan masyarakat di Jepang bahkan dunia. Setidaknya ada selusin keluarga Mitsui sekarang, sebuah subdivisi keluarga yang relatif independen. Setiap keluarga bertanggung jawab atas bidang yang berbeda. Dan sebagian besar keturunan keluarga Mitsui sebenarnya tidak bermarga Mitsui dari timur, dan ini bahkan lebih sederhana daripada kebanyakan Rothschild. Berbicara, Dong Ruolin menambahkan, keluarga Mitsui memiliki minat yang luas, termasuk kekuatan luar biasa di bidang olahraga komersial Jepang. Mereka juga merupakan salah satu pemegang saham Universal Music. Mereka juga penyelenggara tur dunia tawana di Asia. Jadi ketiga pesta ini adalah pasangan yang serasi. Dan yang lebih penting, putri tertua dari keluarga Mitsui adalah penggemar berat tawana. Sehingga keluarga Mitsui mengadakan pesta pribadi dan mengundang tawana dan pacarnya saat ini. Dan keluarga Mitsui memiliki pengaruh yang terlalu besar di Jepang dan bidang keuangan global. Tidak peduli betapa arogannya tawana, dia mau tidak mau menunjukkan wajah ini.
Ye Chen mengangguk ringan. Dia telah mendengar tentang keluarga Mitsui. Tetapi sebagian besar waktu Mitsui bukan lagi sebuah keluarga, tetapi sebuah konsorsium besar. Selain itu, anggota keluarga Mitsui sengaja melemahkan Mitsui karena sifat kekeluargaannya. Banyak orang berpikir bahwa Mitsui sebenarnya adalah sebuah merek, bukan sebuah keluarga. Saat ini, Dong Ruolin memikirkan sesuatu dan berkata secara misterius, sebenarnya Tawana juga seharusnya memiliki motif egois. Pacarnya saat ini adalah pemain baseball yang sangat terkenal di Amerika, dan baseball juga sangat populer di Jepang. Bisa dibilang bahwa ini adalah satu-satunya olahraga kedua setelah sepak bola. Jadi Tawana pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubungkan pacarnya dengan keluarga Mitsui dan memperluas pasar Jepang di masa depan. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu sangat serius mengejar bintang. Kamu telah melakukan begitu banyak pekerjaan rumah." Dong Ruolin berkata sambil tersenyum. "Bahkan jika saya mengejar bintang, saya tidak dapat mengikuti begitu banyak gosip orang dalam. Teman baik saya mengatakan kepada saya bahwa meskipun dia bukan anggota keluarga Mitsui, keluarganya mengandalkan Mitsui keluarga selama beberapa dekade untuk berkembang, dan dia berteman baik dengan wanita tertua dari keluarga Mitsui. Jadi saya bisa mendapatkan tiket dan mempelajari cerita di dalamnya." Setelah mengatakan itu, Dong Ruolin menambahkan, untuk pesta besok, dia juga membantu menemukan surat undangan dari wanita tertua keluarga Mitsui. Konon surat undangan ini sangat populer di kalangan kelas atas Jepang. Beberapa orang ingin membelinya seharga puluhan juta yen, tapi mereka tidak bisa membelinya. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, jual saja tiketku. Lagi pula, aku tidak mengejar bintang. Tidak ada gunanya dan sia-sia. Jika bisa dijual dengan harga puluhan juta yen, itu akan sangat bodoh. Itu akan menjadi cukup bagi kami. Semua biaya untuk ketiganya datang ke Tokyo ditanggung." Dong Ruolin memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Kamu punya ide bagus. Apa latar belakang keluarga Mitsui?" Ketika orang Jepang pergi ke toilet di pagi hari, mereka mungkin menggunakan toilet merek salah satu merek saniter mereka. Dan kertas yang mereka gunakan untuk menyeka pantat juga merupakan merek kertas buatan mereka. Bahkan air mengalir untuk menyiram toilet pun bisa disuplai oleh mereka. Bahkan listrik pun tidak bisa lepas dari bayangan mereka keluarga mengadakan pesta dan menjual tiket ke dunia luar dengan nama mereka tertulis di setiap undangan. Ya, identitas Anda perlu diverifikasi saat Anda masuk. Jika Anda ingin menjualnya kembali, satu-satunya kesempatan Anda adalah menemukan seseorang yang mirip dengan Anda dan menjualnya kepadanya. Jika tidak, maka tidak mungkin. Xiao Curan di samping berkata sambil tersenyum, "Ruolin, jika kamu menjelaskan kepadanya dengan sangat serius, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia sedang bercanda denganmu?" Dong Ruolin menatap Ye Chen dan mendengus. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Bagaimana jika dia benar-benar tidak tertarik dan tidak ingin pergi? Saat dia mengatakan itu,
Dia menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, "Biar ku beritahukan padamu, Ye Chen, Curan dan aku sama-sama cantik dan sangat cantik. Jika kita pergi ke acara seperti itu tanpa pelindung bunga, kita akan dengan mudah digoda oleh orang lain. Jadi kamu harus pergi bersama kami besok." Ye Chen tersenyum tak berdaya. Oke, kenapa aku tidak pergi? Bersambung.